hal-hal yang tidak membatalkan sholat. Hal-hal yang tidak membatalkan sholat, sebagaimana yang dihimpun hadis-hadisnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, diantaranya adalah gerakan di luar sholat yang dibutuhkan. Karena hukum asal gerakan di dalam sholat itu adalah makruh. Dan jikalau dilaksanakan terus-menerus dan sering tanpa ada kebutuhan, maka menjadi haram, dan itu membatalkan sholat. Hal yang kedua adalah mengucapkan, zikir, tapi yang selain bacaan yang disyariatkan di dalam sholat. Contoh ketika seseorang ingin berdoa di dalam sujudnya, atau sebelum dia salam di tasyahud terakhir. Maka ketika seseorang berdoa, entah itu menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Melayu, atau bahasa yang lain selain daripada bahasa Arab, maka itu diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat karena itu masuk dalam keumuman zikir. Begitu yang dijelaskan ulama dalam madhab Hanafi. Kemudian yang tidak juga membatalkan sholat adalah menggendong anak kecil ketika sholat. Anak kecil yang digendong dan seseorang dalam kondisi sholat itu tidak membatalkan sholat. Adapun apa yang ada di dalam anak kecil tersebut itu bukan perkara yang najis. Kotoran yang ada di dalam perutnya maka bukan najis. Sampai kotoran tersebut keluar. Ketika kotoran tersebut keluar, maka itu baru dihukumi najis. Dan hukum asal anak kecil itu adalah suci. Dan kotoran yang ada di dalam perut yang belum keluar dari salah satu jalan itu tetap tidak dihukumi najis. Baik, yang keempat adalah membunuh binatang yang mengganggu. Karena di hadis yang terakhir dalam bab syurut sehati as-salah, sebagaimana yang dicantumkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membunuh dua hewan yang warnanya hitam. Pertama adalah al-aqrab, yaitu kalajengking, dan yang kedua adalah al-hayyah atau ular berbisa. Maka dua binatang ini kita diperintahkan membunuhnya ketika kita menemukan, walaupun kita dalam kondisi sholat. Maka perlu kita perhatikan bahwasanya ketika kita salat, kemudian ada kalajengking di dekat kita, maka kita diperintahkan untuk membunuhnya. Dan itu tidak membatalkan salat kita. Walaupun kita mengambil alat untuk membunuhnya agak jauh sedikit dengan syarat bahwasanya badan dia tidak bergeser dari mengarah ke kiblat. Seperti itu yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Baik, ini adalah hal-hal yang tidak membatalkan salat yang dilakukan seseorang di dalam salat.